Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, teman-teman semua. Kalian pasti sudah tahu dengan tren hari yang akhir-akhir ini booming sekali di kalangan anak muda pada usia kalian. Betul tidak? Jam 10 tugas sudah selesai, tutup laptop, terus rebahan di atas kasur. Apa yang pertama kali disentuh? Betul, handphone. Apa yang dibuka? Drama Korea bukan? Itu mana yang kalian biasakan setelah capek dan pegel mengerjakan tugas, langsung buka handphone, nonton drama Korea, lihat yang ganteng-ganteng seperti Ji Sang-woo. Apa yang kita lihat selain gantengnya? Tuh, peran dia dalam drama, karakter yang dia bangun. Karakter cowok-cowok dalam drama tuh kalau kata anak muda zaman sekarang, ya kan? Sering kali disebut sebagai cowok green flag. Apa sih cowok green flag? Nah, menurut psikolog, cowok green flag itu adalah tipikal cowok mata yang bisa membangun sebuah hubungan terasa sehat, setara, dan nyaman. Itu tidak setara dalam hal apa aja sih? Setara dalam hal cinta, setara dalam kasih sayang, dan segalanya. Aduh, sempurna sekali ya. Ganteng, kaya, perhatian, rela melakukan apa saja demi pujaan hati. Tipikal laki-laki yang cocok buat dijadikan standar pasangan bagi setiap orang, termasuk kalian semua. Atau tidak, setiap malam habis maraton satu episode, pasti kalian akan ngomong gak jauh daripada pengen jodoh kayak JH, atau semoga di masa depan aku dapat pasangan kayak Kim Shin, ya kan? Siapa yang gak mau dapat jodoh seperti Kim Shin, goblin kaya raya yang rela melakukan apapun buat dientak. Tapi besok paginya realita menampak kalian. Ada Kim Shin yang muncul di pintu sambil bawa sarapan gratis. Yang kalian temukan hanya sebaris chat dengan tulisan, sayang udah bangun belum? Aduh, kontras sekali ya perbedaannya. Teman-teman tahu tidak sebetulnya drama Korea yang kita konsumsi setiap hari itu selain membawa dampak positif bagi hiburan, juga bisa mendatangkan dampak yang kurang bagus, terutama dalam menentukan kriteria pasangan kita di dunia nyata. Kenapa bisa begitu? Karena karakter dalam drama itu adalah ciptaan penulis dari sisi yang paling sempurna, sedangkan pikiran kita terkena paparan itu lagi dan lagi setiap hari, setiap waktu, sampai akhirnya terbawa hingga ke dunia nyata, menetapkan standar yang bukan lagi berpatok pada realita yang nyata. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iis Suraria, mahasiswa sastra Inggris dari Universitas Terbuka, dan di siang ini yang cerah ya, saya ingin mengajak teman-teman membahas antara ekspektasi dan realita terkait dampak konsumsi drama Korea terhadap standar pemilihan pasangan di kalangan anak muda. Teman-teman yang hadir, berapa persen kira-kira dari kita semua yang masih jomblo atau lajang karena standar pasangannya terlalu tinggi? Kebanyakan dari kita menunggu pasangan yang selalu ada untuk kita, hujan dan badai dilewati hanya untuk kita seorang. Betul. Nah, hal itu secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, apa yang kita lihat dan apa yang kita tonton dalam gawai atau ponsel menjelma menjadi apa yang kita inginkan tanpa bisa dikendalikan. Ada laki-laki atau perempuan yang ngajak kenalan, langsung tapi
ada laki-laki atau perempuan yang ngajak kenalan, pasti kan langsung bakal bilang, ih apa sih, caper deh, kamu gak ganteng atau cantik. Karakter di dramaku, ujung-ujungnya visual merupakan hal paling atas yang dibahas pertama kali saat berkenalan dengan orang baru. Karena apa? Karena paparan dalam otak kita berbicara bahwa apapun yang bentuk dan visualnya bagus, maka isinya pasti bagus. Isi di sini adalah kepribadian, sifatnya. Nah, dalam psikologi, hal seperti ini kita sebut sebagai the halo effect. Apa itu the halo effect? The halo effect menurut Kahneman disebut sebagai kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan kesan pertama, yang mana jika disambungkan dengan pembahasan kita sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa jika seseorang itu tampan atau cantik, maka apa yang mengikuti dalam dirinya juga sama bagusnya. Sebenarnya ini merupakan hal yang baik, menilai setiap orang dengan yang positif. Tuh, hanya saja bisa jadi buruk di suatu waktu tertentu. Misalnya, waktu kita date atau ketemu sama orangnya cantik atau ganteng, kita cenderung memaafkan ketika mereka terlambat hanya dengan alasan visualnya saja. Seperti saya pernah dengar kalimat begini, gak apa-apa ngaret asal yang datang disambut. Hal negatif seperti ini teman-teman, mau tidak mau harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Asalnya cukup sederhana, karena kita manusia, jadinya kita punya kekurangan, punya emosi yang turun, punya celah, punya masalah finansial yang bikin stres. Kalau kita selalu berharap cowok atau cewek yang datang pada kita seperti yang kita lihat di drama-drama, nggak perlu lama teman-teman, hubungan kita pasti bakal kandas. Karena apa? Karena kita berharap ada sebuah adegan cantik di bawah payung yang sama, terus pakai soundtrack dari drama-drama yang bikin dunia terasa milik berdua. Ya dia ingat bawa payung aja masih jenis. Tidak, betul. Bukannya tidak boleh berharap punya pasangan dengan standar tinggi ya teman-teman, tapi mari kita lihat pada realita. Siapa yang punya kepribadian sesempurna itu? Bukankah tidak ada? Kalau kesal dia marah, kalau pusing dia nangis, kalau terpleset dia jatuh, nggak ada adegan tangkap-tangkapan dengan gerak slow motion seperti drama-drama. Jadi dibandingkan fokus membandingkan realita dan ekspektasi, kenapa kita tidak menganggap apa yang kita tonton hanya sebagai hiburan saja? Alih-alih pasangan yang sempurna, bagaimana kalau kita berfokus pada kualitas karakternya, misalnya bertanggung jawab atau jujur? Gak perlu mencari yang selalu membersamai kamu setiap hari, cukup mencari yang mendukung kita dalam banyak hal. Teman-teman, drama Korea memang mengajarkan kita bagaimana memperlakukan pasangan dengan cara yang benar, atau dengan cara yang baik, atau dengan cara yang indah, bersama skenario yang sudah ditata rapi oleh penulis. Namun, dalam dunia nyata yang kita cintai bukan hanya keindahan atau kesempurnaannya, ada kekurangan, ketulusan, ketidaktahuan, dan semua potensi karakter yang hanya dimiliki oleh manusia biasa. Teman-teman, tidak ada yang salah dengan mendambakan pasangan yang memperlakukan kita dengan baik dan berharga seperti yang kita tonton. Tapi sekali lagi, ketulusan tidak bisa dibeli karena dia punya kekurangan. Jangan sampai ada orang yang benar-benar tulus mencintai kita tetapi kita lewatkan
hanya karena tidak memenuhi standar cowok drama kita atau cewek drama kita yang penulisnya sahnya saja kadangkala tidak kita ketahui siapa ya. Jadilah penonton yang cerdas ya teman-teman. Nikmati apa yang kalian lihat di dalam layar ponsel dan bangun hubungan yang sehat dan realistis di dalam dunia nyata. Saya Susaria. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.